Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ryan Hidayat dalam sharing session metode penelitian kualitatif. Pada sesi yang ketiga ini, saya akan sharing terkait dengan populasi dan sampling di dalam penelitian kualitatif. Saya akan menyampaikan terkait apa itu populasi, apa itu sampling, bagaimana cara menentukannya, dan kapan berakhirnya penambahan sampling di dalam penelitian kualitatif. Populasi di dalam penelitian kualitatif adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik sesuai dengan penelitian. Kenapa dikatakan objek? Karena peneliti akan fokus terhadap fenomena atau peristiwa sosial. Dan kenapa dikatakan subjek? Karena nanti dari populasi itu akan menjadi sumber informasi bagi si peneliti. Di dalam penelitian kualitatif, populasi itu menurut Spridley disebut dengan social situation atau situasi sosial. Dalam situasi sosial ini, si peneliti harus fokus pada 3 aspek. Yang pertama adalah actor, fokus kepada orang yang melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, activity atau aktivitasnya, aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah place, tempatnya. Jadi si peneliti di dalam melakukan penelitian kualitatif itu fokus mengamati kepada actor, orangnya, yang kedua activity, aktivitas yang dilakukan oleh orang, kemudian dan yang terakhir adalah place, tempatnya. Contoh misal, situasi sosial di dalam kelas. Situasi sosial di dalam kelas itu yang mana terjadi atau terdiri dari aktor orangnya, siswa dan guru, kemudian activity aktivitasnya yaitu pembelajarannya, dan place tempat yaitu kelasnya itu sendiri. Nah, di dalam penelitian kualitatif sekali lagi bahwa istilah populasi itu adalah situasi sosial. Nah, mengingat populasi itu sangat umum, kemudian sangat luas, sedangkan si peneliti sendiri memiliki keterbatasan. Maka di dalam mengambil atau memperoleh data dari populasi itu perlu dijadikan sampel atau perlu sampelnya gitu kan, perlu perwakilannya dari populasi tersebut. Namun, di dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel itu tidak sama dengan pengambilan sampel di dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan secara acak. Pengambilan sampel di dalam penelitian kualitatif itu tidak diambil secara acak, tetapi diambil sesuai dengan kebutuhan. Karena populasi di dalam sampling itu, di dalam penelitian kualitatif, itu sifatnya non-probability. Artinya bahwa tidak setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Pertanyaannya, sampel itu apa? Sampel atau sampling itu bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti. Begitu. Nah, sampel di dalam penelitian kuantitatif disebutnya responden. Namun, di dalam penelitian kualitatif, sampel itu disebut dengan narasumber atau partisipan atau informan atau disebut juga subjek. Jadi sampel itu bisa disebut juga subjek karena sampel itu adalah orang-orang yang diminta informasi atau data oleh si peneliti. Begitu. Nah, untuk memilih sampel dari populasi itu, di dalam penelitian kualitatif, itu menggunakan teknik purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling itu memilih sampel dengan menganggap bahwa orang tersebut itu memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang banyak terkait dengan tema yang kita
teliti di dalam melakukan penelitian. Nah, di dalam memilih sampel itu, kita sebagai peneliti, kita harus memilih sampel yang pertama. Bagaimana cara memilih sampel yang pertama atau yang disebut dengan key informan? Kita harus memilih key informan, yaitu tadi dengan cara purposive sampling. Kita mencari orang atau mencari informan yang menurut kita bahwa informan tersebut itu memiliki pengetahuan yang luas atau kaya informasi terkait dengan fenomena atau peristiwa yang sedang kita kaji di dalam melakukan penelitian. Nah, ketika prakteknya nanti, tatkala si peneliti itu ingin mendalami atau informasi yang diperoleh dari key informan itu belum mendalam, maka si peneliti itu boleh menambah informan lagi, dan disarankan informan yang baru itu harus atas dasar rekomendasi dari key informan atau dari sampel yang pertama gitu. Nah, pemilihan atau penambahan informan yang baru itu yang disebut dengan teknik snowballing. Misalkan key informan ini merekomendasikan B, merekomendasikan informan C. Kemudian dari B itu berkembang lagi. Selama si informasi tersebut belum sampai kepada titik jenuh, maka si sampel itu atau si sampling itu terus ditambah atau si informan itu terus ditambah, dengan catatan selama informasi yang kita peroleh itu belum sampai kepada titik jenuh. Titik jenuh itu apa? Titik jenuh itu tatkala informasi-informasi yang diperoleh oleh si peneliti itu tidak ada yang baru lagi. Misalkan informasi dari E, misalkan dari F, dari H, atau dari informan-informan yang lain, informasinya sudah mentok di situ. Atau sekali lagi bahwa informasinya itu tidak baru lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan titik jenuh. Maka penambahan sampel itu sudah dihentikan tatkala informasi yang kita peroleh itu sudah tidak berkembang lagi atau sudah tidak ada yang baru lagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait populasi dan sampling di dalam penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa untuk senantiasa mengkaji dari referensi-referensi yang lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.